Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan salah satu tata cara untuk dalam dunia pengobatan, ya, baik khususnya untuk saudara-saudara saya yang mungkin sudah menerima ijazah gemblengan melalui gelang ataupun tasbih. Di sini akan saya berikan salah satu ajaran ataupun teori langsung, ya, melalui video, karena biasanya kalau saya jelaskan melalui ketikan melalui WhatsApp itu masih pada kurang paham. Makanya di sini akan saya jelaskan satu persatu, ya. Yang pertama kali akan saya bahas untuk dunia pengobatan, ya. Kita manfaatkan media gelang ataupun tasbih yang dari saya. Jadi pemirsa, untuk orang ataupun saudara-saudara saya dimanapun Anda berada yang sudah menerima program pengijazahan, pemaharan dari gelang ataupun tasbih, yang harus diistiqomahkan itu asma kunci ilmu hariannya, ya, diwirid sebanyak 41 kali sehabis menjalankan sholat fardu. Dan untuk sanad keilmuannya ditawasulin setiap malam Jumat. Dan ketika panjenengan ingin menolong ataupun mengobati ke seseorang, baik yang ringan ataupun yang agak berat, jadi pemirsa, di sini ada dua kategori. Untuk yang penyakit ataupun untuk yang mengalami gejala ringan, boleh menggunakan media air putih, ya. Tetapi sebelum Anda membuatnya, usahakan menjalankan ataupun mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Ketika sudah menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat, Anda bertawasul ke sanad keilmuannya, ya. Tawasul ke sanad keilmuannya. Jika sudah, nanti sediakan air 1 botol gede, ya. 1 botol gede. Taruh di hadapan panjenengan. Ini untuk menangani yang agak ringan. Pakai medianya, pakai media air putih. Jika sudah disediakan air putih 1 botol gede di hadapan panjenengan, lalu panjenengan yang pertama kali baca Al-Fatihah 7 kali. Ketika sudah dibaca surat Al-Fatihah 7 kali, tiupkan ke air putih. Lalu yang kedua, kita membaca surat ataupun ayatul kursi 7 kali juga. Jika sudah dibaca sebanyak 7 kali, lalu tiupkan ke air putih. Terus yang berikutnya, kita membaca surat Al-Falaq. Dibaca 7 kali. Ketika sudah dibaca sebanyak 7 kali, lalu tiupkan ke air putih. Terus yang berikutnya, membaca surat An-Nas 7 kali pula. Ketika sudah dibaca sebanyak 7 kali, lalu tiupkan ke air putih. Terus yang terakhir, membaca asma kunci ilmu hariannya sebanyak 3 kali dengan menahan nafas. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Lalu tiupkan ke air putih. Sehabis itu minta permohonan. Ya Allah, atas lantaran doa ini
hamba minta wasilah dan karomahnya lewat lantaran air putih ini. Saya minta sembuhkanlah titik-titik nama pasien ya, dari titik-titik kendalanya apa, biar supaya sembuh. Jika sudah diniatkan permohonannya, lalu tiupkan ke air, lalu air tersebut kita minumkan ke pasien selama 3 hari berturut-turut. Insya Allah akan ada perubahan di situ. Baik untuk menangani anak yang rewel pun sama tata caranya seperti ini. Pakai media air putih seperti ini. Ini yang kutuk kelas ringan. Dan ketika Anda mendapatkan salah satu klien ataupun pasien yang mungkin agak berat, mungkin terkena santet ataupun sihir, ini menggunakan minyak ya, menggunakan minyak bebas, pakai minyak goreng, minyak urut ya, yang penting jangan pakai minyak wangi ya. Di sini saya sarankan menggunakan minyak urut ataupun minyak apa sejenisnya, yang penting jangan pakai minyak wangi. Sebelum kita membuat minyak, seperti biasa, kita mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah kita mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, kita bertawasul ke sanad keilmuan. Jika sudah kita bertawasul ditujukan ke sanad keilmuannya, lalu kita ambil minyak tersebut, kita taruh di hadapan kita ya. Lalu kita yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali ya, membaca kuncinya ayat suci Al-Quran. Al-Fatihah 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Ayatul Kursi 1 kali. Langsung dilanjut membaca Asma Ilmu Kunci Harian sebanyak 21 kali. Asma Ilmu Kunci Hariannya yang seperti ini. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Dibaca sebanyak 21 kali. Ketika sudah, lalu tiupkan ke minyak tersebut ya. Sehabis itu kita niatkan permohonan. Seperti biasa permohonannya, tujuannya biar supaya bagaimana. Ketika sudah diniatkan permohonan, tiupkan lagi ke minyak tersebut. Nah, nanti untuk penanganannya seperti ini. Ketika ingin digunakan minyaknya, kita tanya dulu ke pasien bagian mana yang dirasa di tubuh, bagian mana yang dirasa tidak enak ataupun tidak nyaman. Jangan diurut ya, cukup kita oleskan saja ya, cukup kita oleskan saja minyaknya ya, dirutinin selama 7 hari. Insya Allah yang namanya gangguan apapun itu, insya Allah akan sembuh menggunakan media minyak tersebut. Ini perbandingannya ataupun perbedaannya antara ketika kita menangani yang ringan dan yang berat ya. Karena kalau saya sampaikan melalui chat itu masih pada kurang paham, makanya di sini saya edukasi secara langsung melalui teori ya. Jadi nanti ketika panjenengan ingin mempraktekkan, pelajari dulu yang ada di video biar nantinya tidak terjadi gagal paham. Nanti untuk program selanjutnya akan saya sampaikan melalui video juga ya, untuk berikutnya mengenai ketika meditasi, mengenai tanda-tanda tenaga dalam sudah aktif kayak gitu. Dan nanti jika suatu saat kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, akan saya pilih
salah satu orang yang akan saya naikkan tingkat ya keilmuannya. Saya pilih untuk orang yang benar-benar khusyuk, orang yang benar-benar bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu saja mungkin pemirsa dalam kesempatan pada malam hari ini mengenai edukasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mengucapkan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.